karyawan Anda ini punya satu pasangan ya, satu pasangan aja, jangan banyak-banyak. Kita harus memiliki perbedaan pola pikir. Hidup kita jangan gitu-gitu aja. Anda justru akan semakin banyak nanti atau semakin panjang lagi waktunya untuk mengalami yang namanya keberlimpahan. Cara agar uang datang sendiri. Ya, mungkin ada yang berpikiran mana bisa, manakah itu mungkin, manakah itu sesuatu yang nyata. Namun kalau kita berpikirnya secara logika, itu sesuatu yang nggak mungkin dan itu nggak bisa. Ketika Anda tahu yang namanya law of attraction atau Anda memiliki, ya mungkin anggapan bahwa segala sesuatu itu bisa terwujud, maka itu akan menjadi milik Anda. Dan di video kali ini kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama menguliknya, kita diskusi bareng di sini ya, bukan belajar mengajar, tapi kita diskusi bareng. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, dan nanti teman-teman bisa juga mungkin kalau ada saran nih pengen bahas apa, silahkan teman-teman tuliskan aja di kolom komentar untuk membahas apa yang membuat Anda ini memiliki kendala, dan itu nanti kita pecahkan bareng-bareng ya. Atau Anda pengen menyampaikan pengalaman-pengalamannya, silakan teman-teman bisa kirimkan lewat email ya, cerita pengalamannya tentang keajaiban ketika menerapkan law of attraction. Dan kita langsung mulai di poin pertama, miliki daya tarik tentang uang. Miliki daya tarik tentang uang ini apa sih? Sebenarnya uang itu adalah sebuah energi yang memiliki getaran, maka kita juga harus memiliki energi yang selaras, energi yang serupa. Jadi biar uang juga tertarik kepada kita. Seperti halnya ketika Anda ada naksir nih, mungkin lawan jenis ya, itu pasti Anda akan, wah biar dia tertarik, gue dandan lah, gue yang rapi, gue begini, gue begitu. Pasti berusaha seperti itu. Namun daya tarik tentang uang ini bagaimana? Nah, daya tarik tentang uang ini bagaimana kita memprogram pikiran kita, atau kita memiliki sebuah asumsi kepada uang, bahwa uang itu bagaimana? Apakah itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Namun ketika Anda pengen jadi orang yang berkelimpahan, maka Anda harus memiliki daya tarik yang positif, karena biar uang selalu datang, dan uang itu bisa mendatangi Anda sewaktu-waktu, dan itu tanpa ngasih tahu dulu. Tiba-tiba kita ya dapat rezeki ya, mungkin dari jualan yang itu tadinya biasa aja, tiba-tiba ada permintaan untuk hari berikutnya dengan nilai yang tinggi. Atau Anda nih jualan, tiba-tiba nih ada orang datang borong semua, Anda masih dikasih bonus. Itu bisa juga terjadi. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Segala hal itu sangat mungkin dan itu bisa terjadi. Ketika Anda percaya, ketika Anda memiliki daya tarik kepada uang, itu maka uang juga akan dengan mudah. Ibaratnya Anda merayunya, namun merayunya tanpa orang tahu. Ketika Anda memiliki tujuan, Anda memiliki impian tentang nilai uang tertentu, jangan pernah Anda membocorkannya kepada orang lain yang nggak mengerti. Nanti Anda dikira orang yang sedang berkhayal, orang yang ya mungkin terlalu muluk-muluk. Namun Anda juga harus melakukan namanya take action ya, karena daya tarik uang ini dia akan menilai apa yang kita kerjakan. Ketika kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan, maka uang bisa saja berbondong-bondong datang kepada Anda. Setiap orang memiliki proses yang beda-beda. Semua nggak sama ya, ada yang cepat, ada yang nggak. Namun ketika Anda mau konsisten, maka di situ akan dinilai, wah ini orang komitmennya tinggi banget, oke gue datang nih. Nah, uang akan serta-merta mengajak keluarganya datang kepada Anda. Ya, karena apa? Energinya udah sama, udah nyambung, udah saling terhubung. Nah, ini sesuatu yang sangat keren kan. Jadi Anda bisa lakukan nih ya, harus membangun sebuah daya tarik nih. Mungkin pencitraan Anda kepada uang. Anda bermental kaya, itu salah satu daya tarik juga. Anda memiliki mental berkelimpahan, itu juga sebuah daya tarik kepada uang. Jadi biar uang datang. Namun kita nggak perlu nyombong-nyombongin diri. Woi, gue kaya, gue banyak duit, gue bla bla bla. Yang kita tonjolkan kepada orang lain, padahal kita baru memprogramnya dalam pikiran. Nanti malah kita akan sakit hati. Karena apa? Ditertawakan orang. Jadi teman-teman bisa membuat diri teman-teman itu sebagai daya tarik kepada uang. Jangan pernah mengeluh ketika Anda sedang mengalami kekurangan. Tetap aja memiliki mental berkelimpahan. Karena apa? Tak ada sesuatu itu yang abadi ya. Ketika Anda mungkin sedang kekurangan, itu ada masanya. Jadi nggak ada yang permanen. Kalau Anda merawat kekurangan itu secara berlebihan, ya maka Anda akan lebih lama lagi bersama kekurangan itu. Tapi kalau Anda membangun sesuatu yang itu berkelimpahan, maka ketika Anda nanti sudah berkelimpahan, Anda merawatnya, Anda justru akan semakin banyak nanti atau semakin panjang lagi waktunya untuk
mengalami yang namanya keberlimpahan. Kita nggak tahu sesuatu di dunia itu tiba-tiba nih terjadi krisis, tiba-tiba terjadi ya gejolak ekonomi yang kita nggak tahu juga seperti saat ini ataupun tahun depan yang diprediksi memang akan mengalami goncangan ekonomi, dan itu berbagai sudut ya. Jadi berbagai bidang semua mengalaminya. Jadi rawatlah keberlimpahan Anda dengan baik biar dia bisa jalan lebih panjang lagi, hidup berdampingan dengan Anda. Kita lanjut di poin kedua, beda pola pikir. Kita harus memiliki perbedaan pola pikir dengan orang kebanyakan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada orang yang berpikirnya, udahlah gini aja hidupnya, toh juga masih bisa makan, masih bisa hidup, ya sudah. Namun dia nggak punya impian untuk ke depan itu bagaimana. Mungkin dia berpikiran bahwa, wah kalau gua bisa hidupnya berkelimpahan, nanti mungkin kalau sudah berkeluarga bisa menyekolahkan anak dengan sekolah yang tinggi, bisa memberikan fasilitas yang dia butuhkan dan lain-lainnya. Kita harus memiliki perbedaan pola pikir. Hidup kita jangan gitu-gitu aja. Ada orang yang memang dia punya usaha ya, bukan kita merendahkan, bukan. Namun tujuannya adalah penting bisa buat makan, buat hidup sehari-hari. Ketika mindset itu udah ditanamkan, maka ya kehidupannya hanya seperti itu, dan dia ya mungkin penghasilannya terbatas. Apakah itu salah? Ya itu nggak salah, itu bener juga. Namun kan ini yang namanya persepsi. Jadi ketika persepsi ini udah dibangun, udah ditanamkan, ya itu yang akan terjadi. Maka yang diterima adalah sesuatu yang udah dipikirkannya dan menjadi prinsipnya. Beda halnya kalau Anda mungkin punya usaha dan prinsipnya adalah ya biar lebih maju lagi, aku punya banyak karyawan dan aku bisa menghidupi banyak keluarga karyawan maksudnya, bukan keluarga sendiri. Nanti banyak keluarga tiba-tiba wah ada koleksi nih di belakang nih, si ini punya anak sekian, si itu punya anak sekian. Nah koleksi kita semakin banyak, ya itu bahaya ya. Jangan ya kalau gitu ya. Dengan Anda memiliki banyak karyawan, katakan karyawan Anda ini punya satu pasangan ya, satu pasangan aja, jangan banyak-banyak, dan memiliki ya paling nggak 2 anak, Anda udah menghidupi 4 orang. Kalau karyawan Anda 10, Anda udah menghidupi berapa? Kalau karyawan Anda 100, itu udah berapa? Anda sangat mulia banget kalau seperti itu. Jadi bedakan pola pikir Anda dengan orang di sekitar Anda, orang lain. Jadi misalkan mereka punya pikiran yang penting usaha bisa buat makan, buat hidup sehari-hari sudah. Namun Anda harus kembangkan jauh lebih besar lagi dan jauh lebih maju lagi. Karena apa? Ke depan kita nggak tahu. Ternyata memang impian kita ini sangat mulia. Kita bisa memiliki mungkin banyak cabang untuk usaha kita, atau penjualan kita maju pesat. Nah itu sesuatu yang sangat mungkin juga ya. Jadi kembangkan dalam pikiran Anda. Kita lanjut lagi di poin ketiga, afirmasi. Nah, lagi-lagi afirmasi. Anda harus menanamkan bahwa Anda adalah orang yang memang selalu berkelimpahan dalam segi apapun, keuangan, kesehatan, dan lain-lainnya. Anda harus tanamkan pada pikiran Anda, pada mental Anda, dan Anda harus lakukan itu tiap hari. Jadi jangan setengah-setengah. Ketika Anda setengah-setengah, ya nanti hasilnya setengah-setengah juga, atau bahkan malah berkurang, setengah aja nggak dapat. Afirmasinya harus sesuatu yang positif. Anda bisa cari video-video saya yang membahas tentang afirmasi ya untuk lebih lanjutnya. Namun saya akan sampaikan kenapa afirmasi itu penting. Karena afirmasi itu adalah sesuatu yang kita tanamkan, dan itu bisa menjadi pendorong untuk kita bisa berubah dalam kehidupan, dan kita bisa lebih maju lagi. Karena dengan kita lebih maju, kita akan jadi orang yang ya mungkin membutuhkan sesuatu itu bukan sesuatu yang sulit. Ketika Anda sudah goal 1, Anda akan bisa dengan mudah mencapai goal berikutnya dan bisa berlanjut sampai kapanpun Anda mau. Jadi jangan ragu dengan diri Anda sendiri. Anda harus jadi orang yang memang memiliki prinsip untuk maju dan berbeda dengan orang lain. Orang yang bisa sukses itu adalah orang yang berpikirnya di atas rata-rata ya. Jadi bukan hanya mengikuti kata orang aja, dan sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau jadikan hukum tarikan.